Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Anggraini, NPM 2175363 dari Program Studi Manajemen Informatika kelas B semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan proyek Grand Design Jaringan Komunikasi pada Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya menggunakan 3 gedung saja, yaitu Gedung Analisis, Gedung Sakura, dan Gedung Seroja. Oke, di sini pertama saya akan menganalisa kebutuhan alat dan biaya serta jasa servis. Di sini pada alat dan biaya terdapat 5 perangkat. Di mana perangkat yang pertama yaitu router. Di sini saya menggunakan 1 router dengan harga 6 juta. Kemudian server menggunakan 3 dengan harga satuan 28 juta, maka totalnya 84 juta. Kemudian switch menggunakan 3 dengan harga satuan 3 juta sehingga totalnya menjadi 9 juta. Kemudian PC di sini pada masing-masing gedung saya berikan 5 PC sehingga jumlahnya 15 dengan harga per unitnya 7.500.000 sehingga totalnya jadi 112.500.000. Kemudian kabel menggunakan 5 roll. Di sini harga satuan per rollnya yaitu 1 juta sehingga totalnya 5 juta. Sehingga di sini didapatkan yaitu 216.500.000. Kemudian pada jasa servis di sini terdapat survei lokasi bisa dilakukan oleh 2 orang dengan biaya 500.000, kemudian desain jaringan 2 orang 500.000, kemudian pemasangan kabel 2 orang 500.000, kemudian setup jaringan 2 orang 500.000, dan konfigurasi mungkin bisa dilakukan oleh 1 orang yaitu 250, sehingga total keseluruhannya 2.250.000. Kemudian didapatkan total keseluruhan dari total kebutuhan alat dan total jasa menjadi 218.750.000. Kemudian kita buka paket tracer. Oke, kemudian di sini saya menggunakan 1 router. Pakai router ini. Kemudian switch yang ini. Di sini kita menggunakan 3 switch. Kemudian server. Yaitu 3 server. Kemudian PC di masing-masingnya 5. Kemudian sama. Kemudian pada ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita rapikan dulu.
Oke, kemudian setelah kita rapikan, sekarang kita beri nama pada masing-masing perangkat. Sini kita beri nama gedung Sakura. Kita pasangkan IP 92.168.10.1. Kemudian di sini gedung analisis dengan IP 92.168. Kemudian di sini gedung Saroja dengan IP 192.168.31. Kemudian sekarang kita pasang kabel. Untuk kabel di sini saya menggunakan Cooper Strike Through. Pertama kita dari switch Sakura 1 ke PC 0, Ethernet 0. Kemudian 0/2 ke PC Fast Ethernet 0. Kemudian switch Fast Ethernet 0/3 ke PC 2 Fast Ethernet 0. Kemudian dari switch Fast Ethernet 0/4 ke PC 3 Fast Ethernet 0. Kemudian Fast Ethernet 0/5 ke PC 4 Fast Ethernet 0. Di sini link kabel sudah hijau. Kemudian dari server Fast Ethernet 0 ke switch Fast Ethernet 0/6. Oke, sebelumnya pada router di sini kita pilih physical, kemudian kita zoom in. Di sini kita off-kan dulu. Kemudian kita isikan pada salah satu modul yang ada di sini. Kita menggunakan PT router NM1CFE. Terus ini diuji ulang. Kemudian kita pasang kabel dari switch Fast Ethernet 0/7 ke router Fast Ethernet 0/0. Kemudian lakukan hal yang sama pada kabel pada gedung analisis dan gedung Saroja seperti di gedung Sakura. Oke, kemudian kita lakukan pemasangan kabel. Kita pilih Fast Ethernet 01, PC 5, Fast Ethernet 0. Kemudian dari switch 1 Fast Ethernet 0/3 ke PC 7 Fast Ethernet 0. Kemudian Fast Ethernet 0/4 ke PC 8 Fast Ethernet 0. Kemudian switch 0/5 ke PC 9 Fast Ethernet 0. Kemudian sama pada server ke 0/6. Kemudian kabel pada gedung Saroja. PC 0. Kemudian
Ethernet 0/3 ke PC 12/0. Kemudian switch flash Ethernet 0/4 ke PC 13/0. Kemudian dari switch flash Ethernet 0/5 ke PC 14 Ethernet. Kemudian dari server kita 0, kemudian Ethernet 0/6. Nah, sekarang kita hubungkan masing-masing switch 0, switch 1, dan switch 2 ini ke router. Oke, kemudian dari switch gedung analisis ke router 1/0. Kemudian dari switch 2 atau switch pada gedung Saroja ke router flash Ethernet 6/6. Setelah itu kita pasangkan IP pada masing-masing perangkat. Di sini pada router kita kasih IP yaitu 192.168.10.254. Kemudian pada router ke gedung analisis 192.168.20.254. Kemudian pada router yang menghubungkan gedung Saroja yaitu 192.168.30.254. Oke, kemudian di sini pada server kita ke service, kemudian DHCP kita isikan default gateway-nya yaitu 192.168.10.254. Kemudian IP 192.168.10. Dan di sini kan ada 5 PC, jadi di sini dimulai dari 10, 11, 12, 13, 14. Kita isikan 14. Kemudian subnet mask 255, 255, 255, 0. Kita on-kan, kemudian kita save. Oke. Kemudian kita ke desktop, kita masukkan IP. Di sini IP-nya 192.168.10.1 subnet mask 255, default gateway-nya 192.168.10.254. Kemudian pada server 2 kita lakukan hal yang sama, kita ke service DHCP, kemudian kita on, kita masukkan default gateway 192.168.20.254. Sini 192.168.20. Tadi 14.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Di sini kita isikan 15, subnet mas 255, 255, 255, 0. Kita save. Kemudian pada desktop kita buka IP. Sini kita isikan 192, 168, 20, 1, subnet mas 255, 255, 250, kemudian default gateway-nya 192, 168, 20, 254. Kita lanjut ke server pada gedung Seroja. Kita ke service DHCP, kemudian default gateway 192, 168, 30, 254, kemudian 192, 168, 30. Nah, di sini tadi 15, 16, 17, 18, 19, kemudian 20. Di sini 20 dengan subnet mas 255, 255, 255, 0. Kita on, kemudian kita save. Kemudian pada IP kita masukkan 192, 168, 30, 1, subnet mas 255, 255, 0, kemudian default gateway-nya 192, 168, 30, 54. Oke, sudah. Kita cek pada PC 5, kita ke IP, ke DHCP. Nah, di sini sudah 22. Oke, kemudian kita konfigurasikan pada router yang menghubungkan pada masing-masing switch pada gedung Sakura, gedung analisis, dan gedung Seroja. Nah, di sini pada router terdapat flash.net 0/0 dan flash.net 1/0, flash.net 6/0. Kita buka, kita ke config, kemudian kita flash.net 0/0. Kita masukkan IP ini yang menjadi default gateway, yaitu 192, 168, 168, 10, 254, subnet mas 255, 255, 0, kemudian jangan lupa kita on kan. Oke, sudah. Nah, dia link kabel akan berwarna hijau, artinya sudah terkoneksi. Kemudian pada flash Ethernet 1/0 kita masukkan IP, yaitu ini ya, 192.168.20.254. Oke. 192.168.20.254. Subnet mas 255, 255, 250. Kemudian kita on, kita tutup. Nah, sudah hijau. Kemudian yang menghubungkan ke gedung Seroja dengan IP 192.168.30.254 dengan flash Ethernet 6/0.
request Ethernet 6/0, kemudian 192.168.30.254, subnet mask 255.255.255.255.0, kita on. Oke. Nah, di sini link kabel sudah berwarna hijau semua. Oke, kemudian kita cek pada masing-masing IP. Pada PC yang ada di gedung Sakura, gedung analisis, dan gedung Seroja. Di sini pada PC 0, nah di sini sudah 192.168.12. Berarti di sini 10.3. Oke, sudah. Kemudian di sini 10.4. Kemudian di PC 3 10.5. Kemudian pada PC 4 10.6. Kemudian di PC 5 yaitu 22. PC 6 23. PC 7 buka. Uh, 192.168.24. Kemudian PC 8. Berarti 5 seharusnya ya. Kita lihat LCP. Oke, 5. Kemudian PC 9 6. Buka. Oke, sudah. Kemudian pada PC 10 ini IP address-nya yaitu 192.168.30.20. Jadi di sini nanti 21, 22, 23, 24. Kita lihat ya, 21, kemudian 22, 23, 24. Oke. Sekarang kita coba ping dari PC yang ada di gedung Sakura, kita ping PC yang ada di gedung analisis. Misal kita ping PC 2, kita ping PC 8 dari PC 2. Nah, di sini PC 8 IP-nya 25. Oke. Kita ping dari PC 2. Kita comment com, kemudian kita ping 192.168.20 5 ya tadi. Enter. Oke. Di sini dia akan request timeout. Kenapa? Karena di sini kita melakukan pemanggilan pada PC 8, di mana PC 8 ini kita harus melewati router. Jadi pada PC 2 ini dia akan memanggil PC 8, dia akan melewati router terlebih dahulu. Nah, karena itu coba kita ping lagi pada PC 2. Kita ping lagi PC 8. Nah, jika kita lakukan ping lagi, dia akan langsung mereply. Nah, karena kita sudah melakukan ping yang pertama, jadi ping yang kedua dan seterusnya akan bisa. Kemudian kita coba ping dari satu server, sehingga dia tidak akan melewati router dan hasil ping akan langsung reply. Kita coba PC 10, kita
kita panggil dari PC 12, PC 10 kita panggil dari PC 14. Jadi PC 10 yaitu 92, 98, 30, 20. Kita buka PC 14, dokumen from, kita pin 192 168 30 20. Nah, dia akan merepli. Artinya PC sedang berjalan dan dia tidak akan request timeout karena di sini tidak melewati router. Oke, coba kita ping router ya. Coba ping pada server gedung analisis, yaitu 192.168.21. Nah, ping 192.168.21. Oke. Nah, di sini saya mencoba ping pada server yang ada di gedung analisis yaitu 192.168.21. Nah, dia akan request timeout lagi karena di sini kita pingnya dari PC 14 atau PC dari gedung Soroja, maka dia akan melewati router kemudian ke server ini. Oke, dia sudah merepli, artinya server juga sudah berjalan. Oke, sudah, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.